Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan materi tujuan dan mencakupan suasana menyimak. Perkenalkan, nama saya Randy Ferdiansa, NIM 248810201035, Universitas Darul Ma'arif, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2, tahun akademik 2024 sampai 2025. Pembelajaran menyimak dan mermisa. Dosen pengampu Bapak Unes MPD. Materi pokok, tujuan dan mencakupan suasana menyimak. Tujuan menyimak, memahami informasi agar kita dapat menangkap pesan disampaikan oleh pembicara dengan jelas. 2. Menambahkan pengetahuan. Menyimak dengan baik kemungkinan kita untuk memperoleh informasi baru yang berguna. 3. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dengan menyimak secara aktif, kita bisa memahami secara berkomunikasi yang efektif. 4. Membantu dalam pengambilan keputusan. Menyimak dan cermat membantu kita dalam menganalisis dan membuat keputusan yang tepat. 5. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Menyimak juga dapat kita untuk berpikir lebih kritis terhadap informasi yang terima. Suasana menyimak bersifat defensif, bertahan. 1. Evaluatif. Hal ini bisa terjadi pada seorang penyimak sesama yang telah mendengar jelas dari ujaran seorang pembicara yang secara sadar atau tidak sadar memancing penilaian khusus. 2. Pengawasi. Pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara membuat penyimak bersiap-siap untuk mengontrol benar tidaknya, tepat melesetnya, jujur tidaknya, objektif dan subjektifnya ujaran tersebut. Strategis. 3. Pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang dalam ujaran atau pidato secara dasar atau tidak dasar membuat para penyimak untuk siap memasang kuda-kuda saat atau pertahanan yang lebih bersifat strategis. Netral. Pesan-pesan yang disampaikan atau ditemukan oleh pembicara biasanya merangsang para penyimak untuk bertindak atau berpikir secara netral yang sering tidak memihak pada orang atau golongan tertentu. 5. Superior. Menganggap diri sendiri lebih unggul dari orang lain dan penyimak agar siap-siap bertahan bila ujaran tersebut terpancar rasa tinggi hati, rasa lebih unggul dari seorang dalam segala hal. Hal ini sering dapat disaksikan dari kenyataan sehari-hari dalam kehidupan. 6. Pasti dan tentu. Pembicara yang memungkinkan sesuatu yang pasti, yang sudah tentu dan memancing ataupun merangsang para penyimak untuk bersifat bertahan atau defensif. Suasana menyimak bersifat suportif, menunjang. 1. Ekspresi. Suasana menyimak dapat berupa komunikasi suportif apabila sang pembicara dalam ujaran mengaplikasikan pemberian atau deskripsi yang lebih banyak. Dengan cara ini penyimak akan merasa lebih mudah menyimak ujaran yang pesan-pesannya menciptakan suasana yang bersifat menunjang. B. Orientasi. Suasana menyimak dapat berupa komunikasi suportif apabila sang pembicara dalam ujaran berorientasi terhadap suatu permasalahan dan meminta pendengaran untuk mengungkapkannya. Spontanitas. Apabila sang pembicara dalam ujaran bersifat langsung, hal ini akan membuat penyimak mudah menangkap isi pembicara. D. Empati. Apabila sang pembicara dalam ujarannya mencerminkan ketegasan terhadap suatu hal. C. Profesionalisme.
Apabila sang pembicara dalam ujaran mencerminkan rasa ketepatan dan kejelasan suatu hal. Saran praktis mengingatkan keterampilan. Saran praktis meningkatkan keterampilan menyimak. 1. Fokus pada pembicara, fokus perhatian dalam pembicara. Hindari gangguan eksternal dan pastikan Anda memberi perhatian penuh pada informasi yang disampaikan. 2. Efektif mendengarkan. Selain mendengarkan, efektifkan diri dengan memberi respon seperti mengganggukan atau memberikan komentar singkat. Hal ini membantu Anda lebih terlibat dengan percakapan. 3. Catatan poin. Catatan poin penting. Jika memungkinkan, catatan poin-poin utama yang dibicarakan ini membantu Anda untuk lebih fokus dan memudahkan untuk mengingat informasi setelah percakapan selesai. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.